Sering baca jurnal, artikel, atau buku tentang psikologi, pasti udah gak asing lagi sih sama dua orang. Apaan sih? Ah, ah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Seperti biasa, hari ini aku akan share review dari satu buah buku. Kali ini bukunya adalah buku self-improvement. Judul bukunya adalah Quiet Impact, How to be a Successful Introvert. Nah, bukunya yang ini nih, tapi aku baca versi bahasa Indonesianya. Kelihatan kan? Buku ini dalam versi bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016 dengan judul Tak Masalah Jadi Orang Introvert. Buku ini dituliskan oleh Sylvia Loken, dia itu adalah seorang highly in-demand coach dan speaker yang spesialisasinya terkait dengan bagaimana seorang introvert dan extrovert bisa bekerja sama. Nah, Sylvia ini adalah seorang introvert yang menikah dengan seorang extrovert. Jadi buku ini tidak hanya menjelaskan bagaimana orang introvert bisa bekerja bersama dengan orang lain di luar sana, tapi juga bagaimana berelasi dengan orang-orang terdekat kita seperti suami, istri, anak, atau orang tua. Buku ini sendiri untuk harganya aku kurang tahu karena aku nggak beli sendiri, dapat buku ini hadiah dari temanku namanya Dira. Thank you Kak Dira. Tapi kalau di belakang harga Pulau Jawanya itu 98.000. Jadi mungkin kalau teman-teman beli di Medan harganya bisa lebih mahal lagi. Itu aja sekilas tentang buku ini. Kita langsung lanjut aja ya ke review bukunya. Konsep introvert dan extrovert ini pertama sekali diperkenalkan oleh seseorang bernama Carl Gustav Jung sebagai bentuk kritisnya atas teori dari Sigmund Freud. Nah, kalau teman-teman udah sering baca artikel atau jurnal atau buku tentang psikologi, pasti udah gak asing lagi sih sama dua orang ini. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu, Sigmund Freud mengembangkan psikoanalisis modern yang memandang seksualitas sebagai kekuatan penggerak di alam bawah sadar manusia. Kemudian Carl Jung, rekan sejawat sekaligus partner diskusi yang lebih muda, menentang teori ini sehingga dia memunculkan pandangan baru yang memandang bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama adalah penginderaan atau sensing, yang kedua adalah berpikir atau thinking, yang ketiga adalah merasakan atau feeling, dan yang keempat adalah intuisi atau intuition. Secara umum, kita mungkin sering mendengar pandangan yang menyatakan bahwa orang introvert itu adalah orang-orang pendiam, tertutup, antisosial, sementara orang-orang extrovert adalah orang-orang yang ramah, terbuka, dan suka bergaul. Tapi ini adalah pandangan yang keliru ya. Pertanyaan pokok dalam pengkategorian introvert atau extrovert itu bukan apakah dia pendiam atau tidak, tapi bagaimana seseorang itu berperilaku apabila mereka sedang stres atau kehabisan tenaga dan harus mengisi ulang energi mereka. Teman-teman pernah lihat kincir angin nggak? Aku sih belum pernah ya. Kalau Iso pernah nggak? Belum. Oh, belum juga. Kalau kincir air? Belum juga. Tapi pernah belajar waktu SD kan? Pastinya. Gimana? Oke. Nah, kalau misalnya kita belajar tuh ya pas SD, kincir air atau kincir angin itu kan cara kerjanya dia menerima air atau angin sebagai input. Kemudian di saat yang bersamaan dia juga bisa mengeluarkan energi sebagai output. Jadi kincir angin memerlukan masukan dari luar supaya dapat membangkitkan energi. Dan setelah itu dia tetap terlibat secara aktif dalam proses ini dan berputar secara dinamis. Itu adalah orang-orang ekstrovert. Sementara itu, orang-orang introvert itu lebih mirip seperti baterai, mengisi diri dalam keadaan diam, tanpa angin atau air apapun dari luar, dan lebih suka tidak melibatkan diri dalam kegiatan apapun. Nah, dari sisi medis, memang ada tingkat kegiatan listrik yang lebih tinggi pada otak orang introvert, terutama di korteks frontal, tempat peristiwa internal diproses. Otak itu kan ada jalur-jalurnya ya. Nah, kalau orang introvert ini, somehow otaknya mengambil jalur yang lebih panjang untuk sampai kepada syaraf yang dituju, bukan shortest path-nya gitu. Makanya orang introvert itu cenderung lebih cepat merasa lelah jika diperhadapkan dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan aktivitas yang tinggi pada otak. Contohnya, ada orang-orang yang setelah lelah bekerja seharian, memilih untuk melanjutkan harinya dengan secangkir teh hangat sambil membaca buku di rumah. Ini adalah orang-orang introvert. Kemudian ada orang yang berpikir,
duh harusnya kalau udah capek kerja seharian itu refreshing dong, ke mall kek, futsal kek, masa diem aja di rumah gitu. Sementara itu di lain sisi, ada orang-orang yang setelah lelah bekerja seharian, memilih untuk melanjutkan harinya dengan nongkrong di kafe, bertemu teman-teman, jalan di mall atau public area lainnya, bahkan mungkin bermain futsal. Kemudian ada juga yang berpikir, duh harusnya kalau udah capek kerja seharian itu istirahat dong di rumah, jangan lagi keluyuran. Gak ngerti deh, itu orang energinya dari mana ya? Kan jadi salah paham kan? Padahal dua-duanya baik dan benar, tergantung masing-masing orangnya aja gimana nyamannya mengisi ulang energi. Selanjutnya aku mau share tentang kekuatan dari orang-orang introvert. Di buku ini Sylvia dijelaskan ada beberapa, tapi aku akan ambil 4 aja di antaranya. Yang pertama itu adalah kewaspadaan. Orang-orang introvert itu cenderung maju dengan hati-hati, menghindari risiko atau petualangan, mengamati dengan cermat, menunjukkan rasa hormat, berpikir sebelum bicara, tidak menonjolkan diri, dan tidak sembarangan mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah penguasaan substansi. Jadi orang-orang introvert itu cenderung terus-menerus memikirkan apa yang mereka lihat, pikirkan, dan alami. Mereka suka merenungkan diri sendiri, merenungkan rasa dan makna, merenungkan apa yang seharusnya terjadi, dan apa yang sesungguhnya terjadi. Makanya ketika orang introvert berkomunikasi, apa yang mereka sampaikan itu biasanya penting, karena sudah melalui sebuah proses uji mental yang teliti, penyaringan, tingkat kepentingan kenapa harus disampaikan, akurasinya seperti apa, dan sesuaikah dengan konteks atau tidak. Makanya orang-orang introvert itu seringkali bicara tidak terlalu banyak, tetapi kontennya berbobot, signifikan, penting, dan berharga. Bukan asal ngomong biar dilihat ngomong aja. Dan keputusan yang diambil juga cenderung beresiko lebih rendah, karena sudah melalui proses analisis yang sangat panjang tadi. Kekuatan nomor 3 dari orang-orang introvert adalah mendengarkan. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, ada perbedaan antara hearing dan listening. Hearing itu biasanya hanya mendengar aja, intensinya untuk merespon, memberi jawab, mendebat. Tapi listening itu artinya menyimak. Setelah mendengar, kita memproses informasi yang diterima. Setelah informasi diproses, kita menimbang apakah pernyataan lawan bicara ini adalah sesuatu yang penting untuk disanggah, direspon, atau kita membiarkannya bicara saja dulu. Intensinya bukan pada memberi respon, tetapi menyimak, memahami cerita dari lawan bicaranya. Kemudian kekuatan dari orang introvert yang keempat adalah bersikap tenang. Jadi ada perbedaan antara outward calm dan inward calm. Outward calm itu keadaan tenang ketika tidak ada rangsangan dari luar. Tapi kalau inward calm itu adalah kondisi mental. Keduanya ini baik dan penting. Tapi inward calm itu punya value yang lebih berharga, punya value yang lebih tinggi. Karena berarti ketenangan yang dia miliki tidak bergantung pada kondisi di sekitarnya. Hal-hal ini akan terlihat dengan jelas ketika kita sedang ada dalam kondisi terjepit, terancam, atau berbahaya. Misalnya nih, kita punya orang tua dengan riwayat penyakit jantung. Kemudian suatu ketika kita berpergian keluar kota dan di perjalanan pulang, kita kecelakaan. Bagaimana sikap kita ketika menelpon atau memberitahu orang tua tentang kecelakaan tersebut dengan tenang, tanpa menunjukkan perilaku panik, bisa menjadi indikasi apakah kita memiliki inward calm itu atau tidak. Selanjutnya aku mau share tentang titik-titik rentan dari orang introvert. Aku nggak bilang kelemahan ya, aku bilang titik rentan, karena itu dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah perhatian yang berlebih terhadap detail. Seperti tadi yang aku jelaskan sebagai kekuatan orang introvert itu kan cenderung sangat baik dalam analisis. Nah, karena orang introvert punya hobi dalam menganalisis segala hal, maka mereka memiliki kecenderungan untuk menaruh perhatian yang berlebih terhadap hal-hal yang detail, sehingga berpotensi gagal melihat gambaran utuh dari sebuah kejadian. Jadi misalnya ada masalah dalam sebuah hal kan, kemudian mereka terlalu berfokus pada detail-detail itu sehingga gagal melihat sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi secara utuh. Gitu. Kemudian yang kedua, titik rentan yang kedua itu adalah procrastinating atau kecenderungan untuk menunda-nunda sesuatu. Yang ketiga adalah orang-orang introvert itu cenderung merasa tidak nyaman jika harus meninggalkan kebiasaan mereka atau berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak biasa. Misalnya nih, aku share dikit ya tentang diriku. Jadi aku tuh pernah jalan-jalan ke luar kota bareng temanku namanya Yuni. Karena aku tipe orang yang suka buat persiapan, buat nanti kira-kira tempat apa yang dikunjungi, menuju tempat itu gimana, dari jam berapa sampai jam berapa, itu semua aku buat detail biasanya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan
apa yang kurencanakan aku biasanya bisa bad mood, terus takut Yuninya kecewa juga gitu kan. Padahal sih dia biasa aja ternyata, aku aja yang overthinking gitu. Kemudian yang keempat adalah orang-orang introvert itu seringkali tidak bisa diandalkan dalam keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan yang cepat. Karena yang tadi itu suka berpikir lama, sangat perhatian terhadap detail gitu. Jadi susah untuk mengambil keputusan dengan cepat atau mendesak. Dan titik rentan yang kelima adalah kurang fleksibel. Jadi fleksibilitas ini sebenarnya dibutuhkan dalam negosiasi. Tapi kita harus ingat bahwa fleksibilitas dan tawar-menawar soal integritas itu nggak sama ya. Jangan sampai atas nama fleksibilitas kita jadi berbuat dosa di hadapan Tuhan gitu. Kenapa aku bilang fleksibilitas itu penting? Karena ini juga pernah terjadi sama aku. Aku kan kerja di kantor konsultan IT ya kan. Jadi suatu ketika ada klien yang hari ini minta A, kemudian besok minta B, besok-besok bisa minta A lagi, kemudian berubah lagi. Terus kadang kita agak kesal atau gemas sih sama hal-hal yang gitu. Kemudian suatu ketika bosku bilang, we can't be so strict with them, we need to bring a good vibe gitu. Jadi ya memang kesel sih mungkin kalau orang hari ini minta A, besok minta B, tapi fleksibilitas itu penting untuk negosiasi. Karena kan kita mungkin gak cuman kali ini kan kerja sama mereka, bisa jadi kalau misalnya di project yang ini kita bangun hubungan yang baik, maka mereka juga akan percaya sama kita di project-project selanjutnya gitu. Setelah beberapa pemaparan yang panjang di awal tadi tentang kekuatan ataupun titik rentan dari orang-orang introvert, maka timbul sebuah pertanyaan. Apakah seorang introvert bisa berpasangan dengan seorang extrovert? Karena kan mereka berdua ini punya kebutuhan yang bertentangan, punya cara mengisi ulang energi yang berbeda, punya cara-cara menghadapi masalah yang berbeda. Jadi ada kemungkinan pasangan introvert merasa dibayang-bayangi, diabaikan, didominasi, dipahami secara keliru, atau mungkin mengalami tekanan dari pasangannya yang ekstrovert. Sementara itu pasangan yang ekstrovert mungkin merasa pasangan introvert itu lemah, gak pedulian, terlalu penurut, kurang inisiatif. Bisa jadi orang ekstrovert juga merasa terabaikan secara emosi, karena dia merasa tidak menerima kasih sayang sebanyak yang dia butuhkan. Sementara itu, orang-orang introvert itu merasa lebih nyaman kalau dalam sebuah hubungan, dia tidak harus terus-menerus menunjukkan kasih sayang ataupun inisiatif. Jadi gimana dong? Mau berpasangan dengan orang introvert aja biar sama-sama gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita introvert, terus kita berpasangan sama orang introvert juga, jadi nggak ada masalah ya? Tetap bakalan ada masalah. Kalau misalnya nih kita introvert, terus kita punya pasangan yang introvert juga, kan selalu tuh pada umumnya kita akan selalu sependapat dengan pasangan kita. Kita jadi akan sulit memiliki opini yang teruji karena tidak ada yang menjadi antitesis bagi opini tersebut. Kemudian bisa juga timbul rasa bosan, keadaan yang tenang tetapi tidak menggairahkan. Jadi baik berpasangan dengan introvert ataupun extrovert tetap akan ada masalahnya. Jadi solusinya gimana dong kalau udah gitu? Nah, ada beberapa solusi yang Sylvia tuliskan di buku ini. Yang pertama adalah mengakui kebutuhan sendiri. Jadi kadang kan masalah dari orang introvert ini adalah takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Akhirnya dia nggak mau mengakui kebutuhannya. Kalau misalnya dia butuh me time, dia nggak berani ungkapkan ke pasangannya. Takut pasangannya yang tersinggung. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah mengakui kebutuhan pasangan. Jadi kita juga nggak boleh egois. Nggak cuma kita dong yang butuh me time, dia juga butuh. Nggak cuma misalnya kita introvert, kita butuh waktu sendiri, tapi kan pasangan kita juga butuh waktu bersama dengan kita. Jadi ada baiknya membicarakan ini berdua, saling menghormati preferensi masing-masing, menyediakan waktu bagi satu sama lain, supaya cinta kasih yang ada boleh tetap terjaga. Jadi menurut pendapatku pribadi, buku ini tuh benar-benar lengkap dan detail. Even hal-hal sedetail cara mengirim email, apa yang harus dipersiapkan sebelum presentasi, bagaimana berkomunikasi melalui telepon, bagaimana mendidik anak introvert, semua dijelaskan di buku ini. Aku nggak bisa cover semuanya, tapi aku berharap review ini berguna dan kalau teman-teman punya waktu bisa baca sendiri bukunya. Sebagai penutup, aku mau sampaikan bahwa extrovert dan introvert itu keduanya dibutuhkan oleh dunia. Dunia butuh spontanitas dan keberanian dari orang-orang extrovert untuk mencoba sesuatu yang baru dan berhadapan dengan sesuatu yang beresiko. Namun dunia juga butuh ketenangan, kehati-hatian, dan analisis yang matang serta sistematis dari orang-orang introvert. Jadi kita nggak perlu berbangga diri kalau misalnya kita benar-benar introvert atau benar-benar extrovert. Justru itu bukan sesuatu yang baik dan memang tidak ada orang yang seperti itu.
Ekstroversi dan introversi itu bagaikan kontinum di sebuah garis lurus. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan nih ada satu titik di sini introvert, di sini extrovert. Nah kan ada garis di antara kedua titik ini. Kita nggak pernah benar-benar ada di ujung yang ini atau di ujung yang ini. Kita ada di sebuah titik dalam garis di antara keduanya. Cari di mana titik ternyaman kita, maksimalkan kekuatan-kekuatan kita, kenali dan samarkan titik-titik rentan kita, dan mari bersama-sama memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Karena hidup yang tidak berdampak tidak layak dihidupi. So, itu aja review buku Quiet Impact. Tak masalah jadi orang introvert dari aku. Semoga teman-teman bisa suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di review buku kita selanjutnya di Nirmala Project. Bye-bye!